Hai guys, balik lagi sama gue Boim di channelnya The Joy Production. Hari ini gue bakal ke rumah sahabat lama gue. Dia adalah seorang bintang sinetron, bintang iklan, dan lain-lain. Siapa dia? Ikutin gue terus ya. Ini guys, ini namanya, ini koleksi mobilnya. Tuh, ada Mercy, Jaguar guys. Ikutin gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih kayak suaranya? Ini dia. Woi, halo bro. Aduh, saya pikir nggak jadi nih. Mau berangkat. Ayo masuk. Masuk aja nih. Masuk aja bro. Yuk. Masuk. Copot sepatu dulu nih. Silakan. Ayo silakan, duduk. Sini aja, nggak apa-apa ya. Siap. Yuk. Ayo. Ganggu kan nih? Enggak lah. Udah tenang aja, paling bentar lagi berangkat. Oh gitu ya? Iya, tadi berangkat ke sana. Oh, nggak apa-apa, ayo ntar ikut aja. Review tempat. Boleh. Telat dikit udah jalan tadi. Ini udah siap-siap. Halo bro, apa kabar nih bro? Alhamdulillah baik bro. Aduh kemana aja, udah lama banget gak ketemu. Yang kemana aja? Udah gak pernah muncul di sinetron. Iya, nih udah berapa tahun saya ini ya mau pensiun. Berapa tahun berarti ya? Dari 2016 kayaknya 2016 ya. 2016 udah mulai istirahat syuting. Udah jadi orang biasa lagi bro ini sekarang. Jadi rakyat biasa. Guys, ini dulu ini seorang pemain sinetron, TV, bintang iklan, sahabat lama gue. Cuman sekarang dia udah pensiun. Kenapa dia pensiun? Ya kita tanya sama dia. Jadi lu berarti tahun 2016 itu udah stop di dunia entertain ya? Iya. Jadi 2016 itu terakhir saya syuting apa ya? 7 Manusia Harimau lah. 7 Manusia Harimau. 7 Manusia Harimau itu 2014-15 ya. Jadi mungkin kurang lebih saya 2016 pertengahan atau awal udah nggak ngambil syuting lagi. Terakhir itu saya ditawarin stripping apa ya waktu itu? Saur Sepuh kalau nggak salah. Saur Sepuh terus promo habis itu udah, cuman kebetulan waktu itu kan nggak panjang sinetronnya. Udah setelah judul itu udah fokus dagang aja bro. Dagang ya? Fokus jaga toko. Oh gitu. Ya, sebentar, lu kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari dunia yang membesarkan lu gitu kan? Sebetulnya gini sih. Di film itu kan udah lumayan ya, bisa dibilang di atas 10 tahun atau 13 tahun mungkin ya. Udah puluhan tahun lah. Iyalah, udah mulai kenyang juga di dunia film. Dan kebetulan memang tiba-tiba
ya secara tiba-tiba aja. Dulu waktu masuk film juga tiba-tiba kok di film gitu lah kan. Udah masuk film aja gitu ya. Kemudian begitu sudah Allah menakdirkan ke jalan lain, nggak pakai ngelamar juga, udah kok udah berubah lagi profesinya kayak gitu. Jadi seperti sebetulnya perjalanan kehidupan saya itu seperti dituntun sama Allah aja. Saya tinggal ngejalanin aja. Kalau saya seperti wayang aja bro, seperti wayang ya dituntun sama dalangnya gitu. Jadi sebetulnya satu lagi perihal bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi kita mau jadi apa ya kita yang milih kehidupan kita. Kayak dulu ketika sudah di film saya rasa ini kok syuting sih ya asik juga karena hiburannya banyak, happy ya kan, nggak terlalu terbebani oleh banyak pikiran gitu ya. Paling terbebani. Nggak tua-tua lah ya. Iya nggak tua-tua gitu ya, happy terus happy gitu. Terus. Paling terbebaninya kalau syuting callingan telat tuh di apa namanya diburu-buru sama unit. Udah sampai mana nih? Gitu. OTW. Udah di mana OTW gitu-gitu aja sih. Apa terus terbebani oleh schedule paling ya. Tapi yang paling penting adalah ketika saya syuting itu karena waktu itu sudah mulai apa ya, mulai ingin berubah lebih baik lah intinya sih ya. Secara ibadah kan dulu waktu masih syuting kan berantakan gitu ya. Jadi mulai tuh ada sebuah kok hidup ini seperti hampa aja gitu ya. Walaupun kita istilahnya misalnya cukup, kemudian happy, tetapi kok ada seperti yang kurang gitu. Apalagi usia semakin bertambah, semakin kesini gitu ya, udah mulai berpikir bagaimana sih caranya kita mempersiapkan kehidupan yang akan datang gitu kan. Ya, karena tapi waktu lo syuting emang ibadah lo nggak bisa? Kan bisa juga kan, sholat juga. Maksudnya di lokasi bisa sholat, seperti itu. Iya bisa aja sih kalau sholat, tetapi kan permasalahannya kalau kita hanya ibadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, misalnya sholat tetapi kan telat kebanyakan, nggak bisa on time. Sementara dalam Islam itu diajarkan, bahkan disunahkan, bahkan mungkin bisa juga diwajibkan bahwa sholat itu harus tepat waktu. Nah sementara kalau kita syuting lagi kamera roll action, udah hajar aja terus ya nggak? Dikalahin. Jadi harusnya kan begitu sudah dengar suara azan berkumandang, yang paling bagus bahkan paling utama ya berhenti dari aktivitas, kemudian kita tunaikan tuh panggilan azan itu. Sementara saya ketika di dunia itu nggak bisa mendapatkan itu, akhirnya ada sebuah pemberontakan. Waduh. Dalam hati ya? Dalam hati ini kalau begini terus, gimana Tuhan mau mendahulukan kehidupan saya, mendahulukan nasib saya, mendahulukan rezeki saya, kalau saya sendiri tidak pernah mendahulukan panggilan Tuhan. Nah, begitu tuh. Akhirnya berpikir, contoh begini aja lah misalnya, kita masuk kerja, kita kerja di sebuah perusahaan, masuk jam 7, ya kan, tapi kita datang jam 8, setengah 8, dipecat, telat terus ya kan. Kira-kira diomelin sama bos nggak? Pertama diomelin, dikasih SP1, SP2, dan akhirnya dipecat. Iya itu, ya kan? Ini gimana? Ini kita dipanggil sama Allah, panggilan duhur jam 12. Kita duhur jam 1, setengah 2. Sama manusia aja dipecat gitu ya kan? Kalau kita telat-telat, bagaimana kalau sama Allah? Nah itu kita akhirnya sampai ke sana. Oh iya ya, kalau begini caranya repot juga begini terus ya. Artinya saya dikendalikan oleh waktu, bukan saya yang mengendalikan waktu, bukan saya yang memanage waktu, tetapi waktu yang mengatur-ngatur hidup saya gitu, sehingga waktu ibadah saya itu sering telat. Padahal yang paling bagus ketika hidup kita mau diberkahi, diridhoi, digampangkan segala urusan, ya syaratnya tadi, ya sholatnya tepat waktu. Insya Allah kalau sholatnya tepat waktu, rezekinya juga tepat waktu bro, gitu loh. Jadi makanya saya dari dulu berdoa ketika masih di film itu ya syuting ya. Masih syuting. Kapan saya bisa punya pekerjaan yang ketika waktu sholat itu saya tidak tertinggal, waktu sholat saya itu bisa on time. Karena sebetulnya perkara itulah yang paling utama dalam kehidupan ini. Kan Allah itu menciptakan kita untuk ke dunia itu cuman tujuannya ibadah, tidak ada tujuan lain. Artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku.
Tapi enggak, kita lahir ke dunia sibuk ngurus dunia bro. Bukan sibuk ibadah. Nah itu yang salah tuh. Makanya harus kita luruskan. Ya alhamdulillah kita bisa saat ini bisa apa namanya mulai menata diri pelan-pelan, berubah sedikit-sedikit menuju kebaikan. Ya sama-sama lagi belajar juga ini untuk memperbaiki diri, terutama memperbaiki ibadah. Karena sejauh ini kan dulu kita berantakan ya. Kadang ya nggak kenal sholat, nggak kenal ibadah, padahal itulah kewajiban utama kita. Kita diperintahkan hidup itu ya buat ibadah sebetulnya. Soal perkara dunia mah setelah ibadah, setelah sholat baru ngurus dunia. Jadi hidup itu sebetulnya kita hidup itu bekerja menunggu waktu sholat. Gitu bukan apa namanya sholat menunggu waktu bekerja. Nah, sholat menunggu waktu bekerja bukan. Jadi itulah yang terjadi selama ini kan sholat menunggu waktu bekerja. Iya kan? Iya kan? Ya bener kan sebetulnya kita bekerja untuk menunggu waktu sholat. Begitu sudah masuk waktu sholat, berhentilah aktivitas, sholat dulu. Iya kan? Nanti setelah sholat lanjutkan lagi pekerjaan. Tapi beberapa di beberapa aktor yang gua kenal juga seperti kayak Dude, Lino. Di waktu azan mau break aja gitu. Iya sih kalau sekelas mereka sih mungkin bisa aja. Kalau kita mungkin mengatur waktu gitu ya. Iya, Artinya sudah punya apa namanya skala prioritas gitu ya. Kalau kita mah siapa? Kita minta break dulu. Siapa lu? Gitu ya kan yang ada ya nggak? Menghambat lu, menghambat produksi gue lu. Gitu. Jadi ya akhirnya ya alhamdulillah ya kita hidup ini kembali lagi bahwa hidup ini pilihan. Jadi ya terserah kita saja bagaimana memilih hidup kita, tetapi semua kan pasti ada dampaknya. Gitu aja sih. Ketika kita memilih jalan kebaikan, dampaknya mendapatkan kebaikan. Ketika kita melakukan jalan kesalahan, ya kita akan memanen sebuah kesalahan dari apa yang kita lakukan. Kayak gitu sih. Sebetulnya kayak gitu lebih tabur tuai ya. Iya, tabu tuai lah. Hidup itu begitu sih. Cuma kadang-kadang manusia nggak sampai ke sana cara berpikirnya. Berpikirnya sesaat aja. Apa yang saya lihat sekarang, apa yang saya senang sekarang, ya udah lakukan aja tanpa berpikir bagaimana ke belakangnya, bagaimana hari kemudian, bagaimana hari yang akan datang. Kayak gitu. Berpikir sih bro, tapi kalau udah kepentok. Udah kepentok. Pentok baru berpikir seperti itu. Gitu. Kalau belum dipentok-pentokin belum. Seperti itu. Makanya sih betul kalau misalnya di dunia film tuh ya, udah mulai adzan, break. Wah, itu mantep banget tuh, keren itu, ya kan? Artinya kehidupan dunia dan akhiratnya itu seimbang gitu. Jadi memang sebenarnya begitu tuh, kita harus bisa menseimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat gitu sebetulnya. Karena pada intinya kan kita semua akan berpulang nih, akan meninggal semua. Sementara kalau misalnya pada saat kita berpulang, meninggal kita belum siap, bekalnya belum cukup, kan ngeri bro. Iya kan, itu selesai nggak bisa diulang kembali soalnya, ya nggak? Ih gawat itu, nggak bisa retake, take ulang, nggak bisa, selesai dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus berpikir selagi kita masih hidup, ya udah kita maksimalkan aja ibadah kita. Jadi memang kita harus berdiri di belakang akhirat, jangan berdiri di belakang dunia. Ini ada dunia, akhirat. Posisi kita harus di belakang akhirat, di tengahnya sini antara dunia dan akhirat, karena berjalan ke sana kan. Dia berjalan ke sana. Kalau kita berdirinya di belakang dunia, bahaya. Kita kejar-kejar dunia terus tuh. Dunia lari, akhirat nggak dapat kejauhan. Gitu kan? Tapi kalau kita kejar akhirat, posisinya dunia di sini, akhirat di sini. Kita kejar akhirat nih bro, dunia di sini. Kita kejar akhirat, ya kan? Insya Allah akhirat dapat, dunia ngejar-ngejar kita nih. Dunia ngikut. Iya, dunia ngikut bro. Jadi rumusnya seperti itu. Makanya banyak orang ngejar dunia capek doang bro. Dikejar terus, nggak dapat. Ya kan semakin lari dia dunia dikejar. Gitu. Ini sebuah inspirasi buat gue juga sih. Gue juga selama ini hidup di dunia entertain kayaknya ya apa ya, nggak bisa pas gitu secara dunia. Mungkin juga bener apa kata lu ya. Ya harus seimbang juga ya antara dunia dan akhirat. Iya begitu, kecuali kita yang di entertain yang pegang regulasi. Nah mungkin kita bisa ngatur semuanya. Ya kan, tapi kalau kita posisinya masih di bawah ya susah, kita diatur terus sama dunia.
Iya kan? Gitu bro. Berarti tahun 2016 sampai sekarang ini lo udah nggak pernah syuting sama sekali berarti ya? Iya. Jadi 2016 ke sini udah nggak syuting karena memang kebetulan memang waktu juga Udah tidak waktu juga kali ya? Sudah tidak memungkinkan juga. Kalau saya tinggal ini usaha juga Udah berantakan gitu. Akhirnya ya sudahlah, memang hidup ini pilihan. Kebetulan memang Allah sudah menentukan jalan saya di sini, ya sudah saya tinggal nikmatin aja. Sekarang mah tinggal fokus ibadah aja, mau ngapain lagi? Iya. Ya kan? Udah pokoknya waktunya sholat aja gitu kan. Waktunya ibadah gitu. Udah nanti setelah ibadah kerja lagi kayak gitu bro. Tapi tawaran-tawaran syuting masih ada apa nggak? Kalau tawaran syuting mah selalu ada terus. Selalu ada terus. Cuma ya kalau teman-teman ngajak saya syuting, ya saya bilang terima kasih sudah diajak syuting kembali. Terima kasih sudah ingat dengan saya kan gitu ya. Untuk menghormatinya. Tapi mohon maaf, ini bukan saya tidak mau, tetapi memang karena pekerjaan saya yang tidak bisa ditinggal sebetulnya, itu sih lebih ke sana. Nah, supaya kan lebih enak nolaknya gitu. Nanti kalau kita ngomong gini dikira sombong, wah nggak mau lagi syuting, sombong banget dia gitu kan. Padahal nggak seperti itu sih. By the way, anyway, best way apa sih? Sekarang lo dagang apaan sih? Kebetulan saya dagang kecil-kecilan aja nih bro. Dagang mobil-mobilan. Dagang mobil-mobilan. Jadi sekarang lagi saya usaha di bidang otomotif sih. Dagang mobil gitu. Dagangnya itu secara individu atau maksudnya satu-satu atau secara banyak-banyakan apa gimana? Iya, jadi kebetulan ada showroom. Jadi ada kita showroom. ada showroom, jual beli mobil second. Jual beli mobil second, tapi lebih ke tahun-tahun yang masih lebih muda lah. Lebih muda. Betul, jadi minim resiko. Jadi tingkat kerusakan dan lain sebagainya gitu. Di masa pandemi seperti ini, apakah itu masih bisa berjalan lancar atau bagaimana? Kan orang-orang sekarang pada ya kerjaan aja susah, pendapatan susah gitu kan? Iya, kalau untuk mobil sendiri memang pada awal-awal pandemi itu ya memang sama sih sebetulnya, dari berbagai macam sektor saya rasa sama ya, tidak hanya di satu sektor aja. Kita juga di otomotif apalagi itu paling kena dampaknya sebetulnya, karena kan bagaimana orang mau berpikir beli mobil sementara dia lagi berpikir bagaimana buat makan. Iya kan, waktu itu apalagi PSBB segala macam, orang nggak boleh keluar rumah, usaha tutup semuanya. Kan dalam prinsip ekonomi kan begini, ketika usaha bergeliat bagus, maka perputaran ekonomi bagus sehingga daya beli masyarakat tinggi. Betul. Kan gitu. Betul, iya kan, kalau misalnya usaha orang lagi pada maju semua, ya pasti akan berdampak kepada pembelian, orang pengen beli mobil karena uangnya ada buat mau beli mobil kan gitu. Tapi ketika ekonomi sama-sama terpuruk, usaha pada tutup, orang nggak lagi berpikir dengan mau beli mobil. Buat makan besok aja mau mikir gitu ya. Ditambah lagi dia takut keluar rumah, takut terpapar kan, gitu, takut terpapar virus. Itu kita mengalami drop itu kurang lebih sekitar hampir 7 bulan ya, 6 bulan 7 bulan lebih kayaknya ya. Orang kita itu baru mulai stabil itu di Desember, November, Desember itu baru mulai stabil lah. Pandemi itu mulai Februari atau Maret? Maret ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bulan. Iya, 6 bulan 7 bulan ke atas lah kurang lebih ya. Ini baru ini juga baru belakangan ini mulai stabil lagi. Terdampak juga. Terdampak parah. Wong kita biasa kan 1 bulan itu paling enggak rata-rata penjualan nih kalau misalnya hari-hari biasa itu tanpa ada virus itu bisa 20, 22, 23, 20 unit per bulan. Bahkan kalau misalnya kita lagi pas bulan puasa nih, menjelang lebaran atau mau akhir tahun itu melonjak tajam, bisa di atas 30 unit per bulan. Wow. Gitu. Cuma pada saat pandemi kita ya harus rela ketika harus jual 2, jual 3 sebulan. Sedih lah. Jauh banget ya? Jauh banget memang. Nah itu makanya tadi saya bilang, bagaimana orang mau berpikir beli mobil sementara usahanya tutup? Orang kan mau beli mobil karena usahanya bagus, pekerjaannya bagus, sehingga punya uang gitu kan. Itu.
drop bro, itu mah parah. Kita buat tutup operasional aja nggak ketutup. Tapi kemarin waktu lebaran yang kemarin tahun lalu ini, Iya. itu juga menurun juga ya? Itu drop. Itu drop banget ya? Satu lagi waktu lebaran kemarin kan orang udah nggak pulang kampung. Oh iya. Ya kan, semua orang nggak boleh pulang kampung. Orang gimana mau beli mobil? Orang kan beli mobil karena mau pamer di kampung ya. Selain untuk transportasi mau pamer juga ya? Iya, kayak hidup ya kan. Wah ini saya pulang perantau pakai mobil nih kan gitu. Iya kan? Sekarang nggak ada orang bisa bergaya begitu. Sudah lebaran, orang nggak boleh pulang, ya nggak ada beli mobil. Ngapain beli mobil? Nggak juga butuh buat perjalanan transportasi pulang kampung kan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya drop lah, nggak ada yang beli mobil, nggak ada yang pulang kampung, gitu otomatis gitu, nggak ada yang pulang kampung, nggak ada yang beli mobil lah bro, nggak ada. Buat apa beli mobil, ya kan gitu. Akhirnya ya itu drop lah, kita biasa jual di atas 30 unit kalau bulan puasa menjelang lebaran, cuma jual 3 gitu, unit 3 unit satu bulan di bulan menjelang apa lebaran itu. Oh, itu luar biasa, kita ngerasain gini ya orang kalau lagi bisnis drop. Luar biasa, makanya banyak orang stres tuh. Yap. Karena apa? Nah, kembali lagi tadi, karena pendekatan secara spiritualnya lemah gitu. Ya kan? Stres kenapa? Usahanya stres, usahanya drop, stres dong. Nah, tapi buat orang-orang yang punya kadar iman bagus, malah enggak. Santai aja gitu. Karena apa? Karena semuanya sudah Allah yang atur. Semua sudah Allah yang setting. Kita cuma ngejalanin aja. Nah, sebetulnya tips untuk mengantisipasi stres itu adalah ya berpasrah diri aja ke Allah. Karena apa? Karena Allah yang atur. Kita mah tinggal ngejalanin kehidupan ini. Semua pasti ada hikmahnya gitu. Kalau kita dikasih senang terus nanti kita lalai. Disangkanya hidup ini senang terus. Ya kan? Tidak pernah berpikir ternyata ada juga ya orang yang susah. Kalau susah ternyata begini juga rasanya, kayak gitu kan? Ya kan? Kalau orang pernah susah pasti ketika sukses mampu memahami kesusahan orang lain, iya kan? Coba kalau orang seneng terus tuh, nggak pernah tahu rasanya susah, wah nggak peduli dengan orang susah, gitu loh. Hilaf yang ada ya? Iya, hilaf yang ada, banyak kan melakukan maksiat, kayak gitu. Paling tidak dengan adanya virus ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ternyata kita ini makhluk yang lemah banget lah, iya kan? Lemah banget, gitu. Kita nggak baru dikasih sesuatu yang nggak kelihatan aja, udah kecar-kacir kita nih. Ya nggak, udah kocar-kacir gitu loh. Bagaimana sesuatu yang kelihatan lagi, ini baru tentaranya Allah yang nggak kelihatan nih bro. Kita diserang dengan sesuatu yang nggak kelihatan, yang lihat aja enggak, bentuknya seperti apa juga kita nggak pernah lihat gitu ya. Tapi udah kacau nih, wah ekonomi hancur, wah semua drop, bisnis tumbang, wah serem ini. Makanya kalau kita kadar imannya rendah ya dengan situasi seperti ini ya stres lah pasti. Apalagi buat pelaku usaha, stres banget. Biasa pergerakan rodanya, perputarannya bagus, cash flow-nya bagus, tiba-tiba drop, wah kita sempat ada oleng dikit nih, tapi kembali lagi, oh iya ya, ngapain kita mesti stres ya, wong ini sudah Allah yang tentukan. Jadi tinggal kita jalanin aja, ya kita misalnya lagi susah ya udah nikmatin aja, nanti juga setelah susah ada senang, iya kan? Nah, setelah badai ada apa? Ada tsunami kan? Enggak, setelah gelap ada terang, setelah hujan ada terang, ada cahaya kayak gitu, setelah siang ada malam, setelah malam ada siang, kayak gitulah pokoknya. Intinya setiap kesulitan itu pasti akan ada selesainya dan digantikan dengan sebuah kesenangan, kebahagiaan. Dan gitu. lu udah sampai tahap situ ya? Iyalah, kita memang harus supaya hidup kita, jadi sebetulnya ketika kita berpikir sampai ke level yang itu, kita minim stres bro. Oh my God! Wow! Karena kita selalu bergantung kepada Allah, terus bergantung kepada Allah. Orang yang mudah stres itu kan karena kebergantungan kepada dunia itu sangat tinggi. Betul. Gitu. Jadi dunia yang dipikirin, dunia terus bagaimana mendapatkan dunia ini, bagaimana bisa beli ini, beli itu, gitu ya. Bisa beli rumah, beli mobil. Orang sekarang pikirnya begitu. Bagaimana caranya supaya bisa beli rumah? Bagaimana caranya supaya bisa beli mobil? Udah punya mobil, beli pesawat, beli kapal, gitu. Nggak ada selesainya. Udah punya mobil 1, 2, 3, 4 terus. Makanya orang yang mengejar dunia itu lebih banyak hausnya. Ya kan? Karena apa? Ketika kita memilih, ada banyak pepatah yang mengatakan bahwa
udah dapat satu gunung, punya satu gunung, akhirnya pengen gunung yang kedua, pengen punya gunung yang ketiga, dan seterusnya. Karena emang ternyata begitu, dunia itu semakin dikejar, dunia itu semakin dicari, didapatkan, itu semakin kita haus dan pingin terus tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu seperti itu. Nah itu makanya kebanyakan orang terjebak kepada perkara-perkara dunia. Nah caranya supaya kita nggak terjebak ke persoalan-persoalan seperti itu, ya mesti iman lah yang paling pertama. Pendekatan secara spiritual. Sebab saya sering tuh ketemu customer di showroom ya, yang udah tua-tua gitu, udah paham tentang kehidupan gitu. Alah Pak, buat apa harta banyak-banyak? Nanti kalau mati malah nggak kita nikmatin juga sudah ya. Paling nanti takutnya buat rebutan anak-anak saya, malah nanti warisan saya. Wah sedih saya meninggal nanti. Anak-anak saya meninggal, harta saya banyak, rebutan malah. Nah makanya cara mendidik anak yang paling tepat adalah dengan iman, supaya ketika ditinggalin harta, manfaat tuh hartanya, nggak buat rebutan. Kan banyak tuh kasusnya. Bapaknya kaya raya, hartanya banyak. Begitu bapaknya meninggal, anaknya bunuh-bunuhan bro. Buat apa? Rebutan duit, coba. Rebutan harta, rebutan warisan. Sedih gitu. Sementara bapaknya di alam sana itu butuh doa. Iya kan? Dari anak-anak yang soleh. Supaya bapaknya tenang di alam kuburnya. Ini malah hartanya ditinggalin buat rebutan, buat berantem, saudara pecah ya kan, kakak adik nggak bersaudara lagi tuh gara-gara rebutan warisannya. Serem itu. Nah itu makanya sekarang kita harus belajar bagaimana kita bisa berpikir secara positif, berpikir secara yang benar. Bagaimana cara mensikapi kehidupan ini? Sebab kalau kita nggak pinter-pinter menyikapi hidup ini, ya banyakkan stresnya, kemudian kebanyakan tersesatnya. Karena dunia ini tempat yang menyesatkan, bro. Ya. Iya kan? Tempat yang menyesatkan loh. Bahaya ini. Karena apa? Manusia hidup itu banyakkan silau dengan dunia. Begitu dilahirkan ke dunia, lahirnya nangis. Karena apa? Kenapa nangis? Karena sedih ya kan, dunia ini serem banget gitu. Saya tersesat gitu. Begitu meninggal ditangisin kasihan ya. Ya kan? Dianya tersenyum yang meninggal, yang ditinggal nangis. Ya kan? Ketika bayi lahir, bayi menangis, yang melihat tersenyum gitu ya kan. Kebalikannya seperti itu. Jadi memang kayak gitu bro. Jadi hidup itu ya sekarang kita mah jangan terlalu haus sekali lah dengan dunia ini. Memang betul-betul harus mulai berubah ke yang lebih baik, memperbaiki diri, selalu berpikir positif. Bagaimana sih caranya supaya hidup kita ini damai, tenang di dunia. Jadi tidak hanya damai di dunia, tapi insya Allah damainya sampai ke akhirat. Iya kan? Karena kehidupan ini cuma sebentar, paling kuat berapa tahun lagi bro. Selesai semua. Jadi ibarat kata itu kalau misalkan kita seimbang antara dunia dan akhirat. Iya. Ketika kita mendapatkan kalau kita belum imbang, kita mengejar dunia. Ketika kita mendapatkan dunia, pasti perasaan kayak dipuji, kayak terlalu euforia, terlalu besar ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita sudah imbang, ya mungkin apa yang kita dapatkan ya biasa aja gitu kali ya. Iya betul, karena betul. Jadi ternyata pujian manusia itu cenderung kepada menyesatkan bro. Pujian manusia itu cenderung membuai-buai kita sehingga kita lupa diri. Itu pujian manusia, makanya jangan kita bangga dipuji manusia. Yang paling senang kita dipuji sama Allah. Banyakan orang kan dipuji manusia bangganya luar biasa, lupa diri. Yang tadinya jalannya biasa jadi begini bro jalannya. Iya kan? Petentang-petenteng. Nggak kenal, lu siapa? Menganggap orang itu kecil bro. Menganggap orang di sekeliling dia, lu siapa lu gitu. Menganggap orang lebih levelnya di bawahnya dia, anggapnya tuh kecil bro. Akhirnya apa? Penghargaan kepada sesama itu jadi apa? Jadi minim, akhirnya sombong, ya kan, sama orang. Jadi ya itu kesombongan muncul gitu. Nah itu yang paling berbahaya. Makanya itulah yang harus diseimbangkan, kehidupan dunia dan akhirat. Kalau saya bisa umpamakan sebenarnya gini ya, kehidupan dunia dan gini. Ketika kita pengen menggapai sukses, intinya sukses itu jangan di dunia aja. Wong dunia ini cuma sementara. Kan ada lagunya, dunia sementara, akhirat selamanya, kan gitu kan. Nah artinya ya harus seimbang nih. Misalnya gini, contoh kita punya motor atau punya mobil. Kalau salah satu bannya kempes,
Kira-kira tuh kendaraan bisa lari kencang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Kita punya motor, bannya 2, depan belakang. Ibaratnya yang di depan itu akhirat, yang belakang dunia. Yang depan akhirat, yang belakang dunia. Ya kan? Ketika ban depan kepes, ban belakang kencang, motor bisa lari kencang nggak? Nggak bisa, masih bro. gini-begini. Iya kan? Harusnya kita bisa menempuh 100 km per jam, gara-gara kempes cuman berapa? Cuma 20, kadang malah dituntun, iya kan? Harusnya sukses bisa cepat dicapai, tujuan bisa cepat sampai, tetapi gara-gara kempes salah satunya, akhirnya apa? Sampainya lama. Nah, biar cepat mesti datang ke tambal ban dulu, ya kan? Ditambal tuh, dikencengin lagi tekanan bannya, baru bisa lari kencang, bisa sampai gitu. Nah, artinya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita itu harus seimbang supaya apa? Sukses bisa cepat dicapai. Harus dijaga. Iya. Ban aja harus dijaga nih. Iya. Ya kan? Yang nggak boleh sampai pincang. Gitu. Pincang, iya, karena itu jadi kendaraan pun juga seperti itu kan, apalagi jadi saya ada beberapa tips sukses sebetulnya ketika kita pengen, ya kan, ketika kita ingin mencapai titik sukses, ya seperti tadi sebuah ban yang tekanannya harus sama, seperti kalau kita umpamakan tadi ban tadi, jadi artinya kehidupan akhirat kita dan kehidupan dunia kita harus seimbang, bro. Seimbang artinya apa? Ya, kita harus selalu berpikir bagaimana ibadah kita. Tadi contoh misalnya, kita waktunya sholat masih sibuk aja kerja. Waktunya sholat sibuk ngurus dunia. Bagaimana? Mau bisa seimbang. Sementara panggilan Allah itu berkumandang, ayo sholat sini, gitu kan. Sini sholat di sini, ayo menuju kemenangan. Kalau mau menang sholat, gitu loh. Tetapi diabaikan. Ya kan? Itu udah menjadi salah satu poin sukses kita telat. Iya kan? Ya kan? Belum tambah lagi, itu baru yang utama nih, yang wajib, yang harus kita jaga. Bagaimana caranya kita menjaga supaya ibadah kita nggak telat lagi. Kita menjaga bagaimana caranya supaya sholat kita nggak telat lagi. Jadi sebetulnya yang paling utama kita kejar dulu ini secara spiritualnya dulu. Nanti pasti dunia bakal ngikutin gitu. Gitu kan? Jadi kita selain kita memang bekerja keras, tetapi juga sholat kita jaga. Itu secara spiritual, sholat kita jaga, sunnah-sunnah kita jalankan. Misalnya kalau kita muslim ya, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, ya sholat sunnah, ya sholat sunnah rawatib namanya. Kemudian kita jaga juga sholat malamnya, kita bangun di sepertiga malam terakhir, tahajud, ya kan. Kemudian paginya duha, kemudian ada puasa sunnah Senin Kemis kita jalanin. Kemudian satu lagi ada bersedekah, bagaimana kita bisa bersedekah setiap hari. Nah, kita menjaga itu. Nah, ketika tadi saya bilang makanya tadi ada beberapa poin tadi. Nah, kalau beberapa poin yang tadi saya sudah sampaikan itu belum ada yang terlaksana, berarti ya kita jauh dari kata sukses sebetulnya. Gitu. Makanya, nah di beberapa poin tadi mana yang kira-kira kita belum lakukan? Atau di beberapa poin itu mana yang masih lemah, belum kita perkuat? Apa sholat wajibnya yang masih berantakan, belum tepat waktu, atau sholat sunnahnya yang masih juga belum terjaga, atau mungkin sholat malamnya yang memang belum pernah dilaksanakan, atau duhanya yang juga belum pernah dilaksanakan, atau mungkin sholat duhanya belum, atau puasa Senin Kemisnya belum, atau mungkin sedekahnya belum. Nah itu, jadi kita tiap hari mengkoreksi itu sebetulnya selain daripada memikirkan bagaimana sukses dunia. Karena nanti kalau itu sudah kita jaga, insya Allah dunia ngikutin. Akan dimudahkan dengan segala urusan. Dimudahkan usahanya kalau yang usaha, kalau yang bekerja dimudahkan pekerjaannya, karirnya dibagusin. Kalau yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang lebih baik sama Allah, kan begitu. Iya kan? Kalau yang pengen dapat jodoh nanti dikasih jodoh yang terbaik sama Allah, seperti itu. Jadi artinya kita bagaimana caranya kita memantaskan diri di hadapan Allah supaya Allah itu memberikan ridhonya buat kita, memberikan suksesnya buat kita. Insya Allah kalau sudah begitu kan suksesnya nggak cuma di dunia, bro, ya kan, sampai ke akhirat gitu. Karena bekalnya banyak nih, gitu. Kalau diibaratkan nih begini, tadi kan motor seimbang. Ibaratkan ini sebuah bangunan lah ya, sebuah bangunan rumah itu nggak akan bisa berdiri kalau hanya pasir aja.
nggak akan bisa berdiri kalau hanya batu bata aja atau hanya semen aja. Di dalam sebuah rumah itu ada banyak unsur. Ya kan, ada batu bata, ada semen, ada pasir, besi, air bahkan. Ya kan? Nah, itu sebuah komposisi itu. Di dalam sebuah ibadah juga komposisinya seperti tadi yang saya bilang. Tidak hanya kita sholat wajibnya aja, gitu ya. Yang paling utama, kalau ini utamanya mungkin batu batanya gitu ya. Tidak hanya itunya saja, tetapi di dalamnya ada sebuah komposisi yang harus seimbang. Coba bikin bangunan rumah ini. Kalau komposisinya nggak seimbang, ambruk. Ya nggak? Adukannya nggak seimbang, airnya nggak seimbang, semennya kedikitan, nggak bisa berdiri. Sama dalam sebuah ibadah juga begitu sebetulnya. Ketika kita menseimbangkan ibadah kita, insya Allah menjadi sebuah struktur ibadah yang kokoh, yang nantinya menghantarkan kita kepada titik-titik sukses yang lebih cepat. Jadi tadi rumus percepatan sukses kira-kira begitu, bro. Menseimbangkan sholat, menseimbangkan sunnah, menseimbangkan puasa, duha, tahajud, sedekah, itu yang paling penting. Gitu. Dulu saya juga nggak bisa menyangka ya, artinya bisa sampai di titik ini. Ya samalah dulu tahu bagaimana kehidupan kita ya kan, bertahun-tahun, bro, ngontrak, bro, dipetakan, ya kan. Sulit bagaimana, syuting seperti apa. Tetapi ketika kita mulai berubah nih, Allah melihat keseriusan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga Allah juga mulai mensetarakan, kayaknya udah cocok nih kalau diberikan rezeki lebih. Gitu. Mungkin kalau kita bisa nilai gitu ya. Bisa menerjemahkan dari bahasanya Allah begitu. Ya udah kayaknya udah pantas nih, udah kasih aja. Udah nggak neko-neko nih ya kan, udah ketika dikasih duit banyak juga bakal buat aneh-aneh. Ya udahlah kayaknya manfaat kasih dia. Kasih lagi. Artinya bagaimana tadi kita memantaskan diri supaya Allah percaya bahwa kita bisa memegang amanah dari Allah gitu sih sebetulnya, bro. Gitu. Mantap banget inspirasi dari lu nih. Nah gitu, jadi dulu gitu, jadi dulu bahkan ketika saya beli rumah ini nggak pakai apa namanya? Kredit. Ya ada sih kredit. Tapi maksudnya gini, buat belinya itu kan pakai lumayan DP-nya kan 50% ya dari harga rumah ini. Dan itu nggak harus saya nabung pelan-pelan gitu nggak. Nabungnya justru dengan sedekah, bro. Ini sebuah keajaiban. Jadi ketika kita pengen punya sebuah tujuan, itu banyakin sedekah aja. Nabungnya di anak yatim, nabungnya di fakir miskin, nabungnya di masjid-masjid yang sedang dibangun, nabungnya di orang-orang sedang membutuhkan. Udah. Nanti dengan berjalannya waktu, Allah akan kembalikan itu semuanya, bahkan dilipat gandakan, bro. Seperti itu. Jadi orang aneh, kok langsung bisa beli rumah ini ya? Bagaimana caranya? Wah, nabung berapa tahun itu? Walau nabung berapa tahun nggak kebeli-beli, bro. Jadi ternyata gitu, bro. Jadi tips ketika kita pengen membeli sesuatu yang belum kebeli, bersedekahlah. Banyakin sedekah. Kadang orang gini, Mas, boro-boro mau sedekah, buat makan aja yang susah, nggak ada. Kalau nggak ada, nggak bisa makan, mati, udahlah. Pasti ada, cuma kita lebih cenderung sayang memberi. Uang mah punya, tapi memberi berat gitu. Padahal yang paling bagus itu kita bisa bersedekah, memberi kepada yang membutuhkan itu dikala kita lagi susah. Iya kan? Karena pahalanya luar biasa loh, bro. Kan berat nggak sih ketika kita duit pas-pasan, duit cuma 10.000 di kantong misalnya, tiba-tiba ada orang minta-minta, atau kita harus berbagi, harus bersedekah. Berat nggak tuh ngeluarinnya? Akan terusnya logika kita kan berpikir, aduh kalau saya berikan uang ini, jangan ntar nggak punya duit lagi, gimana mau buat beli makan ini, buat ini segala macam, ya nggak? Logikanya begitu. Nah, itu justru itu ketika kita mau memberi, mensedekahkan apa yang kita miliki di kala kita susah, itu Allah memberikan gantinya nanti luar biasa. Bisa jadi setelah itu memberi langsung dapat rezeki, bisa jadi tergantung bagaimana keikhlasan kita sebetulnya. Bisa jadi nanti setelah itu akan diganti berlipat-lipat, digantinya bisa berlipat-lipat tuh. Bahkan mungkin bisa diangkat kita dari kesulitan. Tanpa disangka-sangka, karena Allah itu ketika ingin berkehendak ya kun fayakun aja. Betul. Dan rezeki Allah itu nggak bisa diduga-duga. Ya seperti saya sekarang ini nggak bisa menyangka, nggak bisa diduga-duga. Gitu. Juga nggak nyangka. Gitu kan? Artinya ini
lebih kepada ketika saya ini seperti ini lebih kepada ingin memberikan inspirasi aja kepada teman-teman, memberi contoh secara realnya gitu. Wah dulu susah bro, kerja aja berapa gaji, dulu jadi satpam di sini. Gue pernah jadi satpam di sini. Iya tuh, ya kan? Dulu pernah jadi satpam di sini. Wow. Gitu kan? Berapa tahun saya? 9 tahun. Di Kemang, di perumahan yang lo beli sekarang. Iya. Di perumahan yang sekarang saya beli. Ada. 10 menit lagi masih. Oke. Aduh, kita off itu. Jadi jam saya mundurin 10 menit. Oh. Jadi udah roll. Udah, masih roll ini. Jadi apa namanya? Dulu saya itu bekerja di sini 9 tahun. 9 tahun. Bayangkan. Dulu ketika saya jaga jadi security di sini cuma berapa nih membayangkan. Mana bisa saya beli rumah di sini? Maksudnya gitu, nggak kebayang lah, nggak mungkin itulah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi kan Allah ternyata berkehendak lain, gitu. Dan ternyata buat Allah itu nggak ada yang nggak mungkin, semua serba mungkin kata Allah. Tergantung bagaimana kita berperilaku aja, tergantung bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah. Jadi kalau kita misalnya ibadahnya masih belang-belang ya. Ya jangan banyak harapan. Gitu kan. Jadi harapannya adalah bagaimana kita mulai memperbaiki diri aja. Oh mana yang kurang, mana yang ini gitu. Dulu begitu bro, 9 tahun bayangkan. Ketika saya beli rumah di sini orang ya bingung lah gimana caranya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi itulah kehidupan. Kehidupan itu tidak ada yang bisa tahu, tergantung bagaimana tadi kita ngejalanin kehidupan ini dengan penuh kesyukuran, keikhlasan. Kalau kita lagi susah disyukuri aja. Tapi dan selalu optimis bahwa suatu hari nanti hidup ini akan berubah lah pasti. Tapi jangan terlalu banyak harapan, tapi kita nggak melakukan banyak usaha gitu. Iya. Nah, gitu kan. Banyak kan orang berandai-andai tetapi tidak berusaha maksimal bagaimana caranya. Halu doang ya. Cuman halu doang. Nah, caranya begitu sih, lebih banyak ke bagaimana kita bisa memperbaiki diri, memantaskan diri di hadapan Allah supaya Allah itu menyesuaikan kehidupan kita lebih baik kayak gitu sih. Kayak gitu. Kemudian tiba-tiba bekerja di security, main film. Ya kan seperti tadi dari sebuah pekerjaan yang jadi security tiba-tiba main film seperti lagi kok masuk lagi ke sini. Tiba-tiba kok dapat stripping lagi kayak gitu kan. Gitu kan. Ya itu kalau stripping kan kesempatan yang hampir jarang orang bisa dapatkan ya, apalagi sampai ratusan episode gitu ya. Disitulah dapat uang. Kemudian setelah di situ ke otomotif. Jadi seperti sama Allah digiring aja, saya tinggal ngejalanin aja, ya kan? Berpindah-pindah, maksudnya berubah-ubahnya itu seperti itu. Ternyata tadi ketika kita mengamalkan ilmu kebaikan yang terus menerus, istiqomah, continue, udah yakin aja bahwa suatu hari nanti kehidupan kita bakal berubah. Yakin aja, jangan pernah bersedih hati ketika kita nggak punya uang harus memberi. Nggak usah, berikan aja udah. Ya kan, ketika kita nggak punya uang, ntar aja sedekahnya kalau udah punya banyak uang. Sedekah punya banyak uang mah, udah apa? Udah menjadi apa ya? Keharusan itu. Orang punya banyak uang sedekah, ya udah wajar, nggak apa namanya, udah nggak berat lagi, udah biasa itu. Dia mau sedekah duitnya ada, coba ketika kita uang pas-pasan dan mengharuskan kita sedekah, beratnya luar biasa tuh, iya kan? Penghargaan itu akan lebih tinggi di hadapan Allah ketika kita melakukan kebaikan di saat kita berat, iya kan? Nilainya beda dong, betul, iya kan? Orang kita punya uang 1 miliar, sedekah 100.000, ya nggak ada nilainya dibandingkan dengan orang yang punya 10.000, sedekahnya 5.000, iya kan? 10.000 dia harus hasilkan 10.000. Nah, ya kan? iya kan, sama dengan kalau misalnya dia punya uang 1 miliar, sedekah itu 1 miliarnya, iya kan? Gitu. Artinya seperti itu. Jadi ketika kita dalam posisi sulit, kemudian Allah pengen mengangkat derajat kita kehidupannya ingin lebih baik, udahlah banyakin sedekah aja, nggak usah dipikirin nanti dapat uangnya dari mana, gitu. Nanti Allah bakal gantikan. Dari mana caranya orang saya cuma begini-begini? Oh iya, jangan berpikir begitu. Buat Allah mah nggak pakai logika aja udah.
Iya kan? Kita mengenal Allah aja nggak pakai logika. Betul. Ketika kita berbuat baik, tujuannya baik, bersedekah, memberi kepada yang berhak, nggak usah pakai mikir-mikir lagi, kasih aja. Nggak punya duit, ya nggak apa-apa, sabar aja, sabar. Nanti Allah juga akan ganti. Gitu. Kadang Allah cuma menguji kita, sejauh mana nih kesabaran kita. Sabar nggak nih, gitu kan? Orang mau dikasih hadiah besar, sabar nggak nih, gitu kan? Kalau nggak sabar berarti gagal, nggak dapat hadiah. Kayak gitu, kasih yang lain aja. Contoh misalnya gini, ini kejadian real nih, nyata nih. Kemarin kita habis menghadiri acara temen lagi mau bikin film, saya diundang ke sana sama temen saya, nggak diundang buat main untuk main filmnya, tapi untuk mendoakan karena syukuran mau syuting gitu kan. Saya datang ke sana sama teman saya, kemudian setelah itu kita jadi juru doa lah, berdoa selamatan besok mau syuting gitu ya. Semua pemain dikumpulin, tim, kemudian direksi, PH itu kumpulin. Kita di sana jadi pendoa aja, berdoa. Habis itu acara berdoa kita yang mimpin doa, ya teman saya gitu. Habis itu pulang, diamplopin tuh, ya kan, diamplopin. Bener, nggak usah, saya bilang jangan. Tapi tetap aja, udah haknya, terima aja. Ya udahlah, kita menghargai pemberian, kita terima dan kita berikan ke teman saya yang ustadz gitu kan, berdoa. Udah setelah dipegang dalam perjalanan, aduh, buat apa nih duit ya, bos katanya. Udahlah, kasih aja kok yang membutuhkan. Ya udah ya, udahlah nanti kita kasih ke orang yang minta di pinggir jalan. Jadi sambil nyetir pulang nih, ya kan, kita buka, wah lumayan isinya gitu kan. Dalam merah-merah 5 gitu ya. Oke. Ya kan? Udah. Nah, ini. Kita kemudian di jalan sambil nyetir kita kasih itu ke orang yang buta gitu kan. Kasih ke pengemis pinggir jalan. Kemudian kita di jalan yang menuju ke sana ada pengemis yang di jalan yang berbeda. Oke. Dia sedang menuju ke sini. Kita ngelihat, itu ada yang minta-minta. Tapi kan kita lagi melaju nih. Wah, kita mau kasih. Aduh, tapi nggak mungkin kita berikan. Dia di jalan seberang sana, ya kan? Kalau saya berhenti, yang belakang pasti ngomel. Kalau nggak, kita keseruduk. Akhirnya, berarti orang bukan rezeki dia, katanya gitu kan? Bukan rezeki dia berarti. Kita terus berjuang menuju ke sana. Artinya, akhirnya sambil di jalan kita berpikir, berlogika akhirnya begini. Iya ya, ketika kita di hadapan Allah sedang memberikan, berbagi rezekinya, memberikan rezekinya, sedang menumpahkan rezekinya, kemudian kita berada di rel yang berbeda, di jalan yang berbeda, bukan di jalannya Allah, nggak kebagian bro, iya kan? Ya. Harusnya kita padahal udah lihat nih, wah itu dikasih bro, itu kasihan, ya kan? Tapi di jalan yang berbeda, nggak mungkin kita berikan. Pasti Allah akan memberikannya, kita memberikannya yang sejalur dengan kita aja. Nah ini nggak mengganggu jalan kita nih, buka kaca tinggal kasih, kan gitu. Kalau di sana walaupun kita kasihan, tapi di jalannya berbeda, jauh, nggak mungkin kita berhenti di tengah jalan. Nah artinya kita itu menjadi analogi buat kita, menjadi sebuah gambaran buat kita. Ketika kita tidak di jalannya Allah, maka Allah ya nggak nyampe. Harusnya kita mau diberikan sukses, nggak kena tuh, karena di jalan yang berbeda gitu. Nah seperti itulah contohnya gitu bro. Gitu. Gimana? Apalagi yang bisa di-share? Jadi kalau saya mungkin ingin lebih kepada berpesan kepada teman-teman semua bahwa kehidupan ini memang harus benar-benar kita cerdas mensikapinya. Jangan asal-asalan. Jangan pernah kita berpikir negatif kepada orang lain. Jangan pernah ingin berbuat jahat kepada orang lain gitu ya. Karena apa? Tidak ada sebuah kejahatan itu yang menang di dunia ini. Dan tidak ada sebuah kejahatan yang sukses di dunia ini. Pastinya ketika kita berbuat jahat, kita juga akan memetik sebuah kejahatan yang kita lakukan. Lambat laun, entah kapan itu, percaya aja, mana ada orang jahat sukses? Nggak ada bro, ya kan? Udah di dunia susah masuk penjara, di akhirat masuk neraka, serem kan? Nah, padahal hidup ini pilihan. Berbuat baik itu memang banyak godaannya, tetapi sabar saja. Toh
pahalanya besar, di dunia disukseskan, di akhirat juga disukseskan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi hidup ini pilihan, tergantung bagaimana kita mau memilih kehidupan ini. Cuman kebanyakan orang kan silau dengan dunia. Segala sesuatu pengen instan, mana ada. Mie instan aja Harus dimasak dulu ya? dimasak dulu. Nggak bisa langsung mie instan langsung dibuka, dikerus, kurang enak lah. Iya. Ya kan? Bahkan juga harus dibeli dulu. Datang ke warung dulu, ya kan? Nggak bisa langsung, saya pengen mie instan, datang. Nggak bisa juga kayak gitu. Mesti datang dulu, usaha dulu, punya uang. Ya kan? Baru bisa beli. Setelah beli datang ke warung, kita bawa pulang, baru kita buka. Ya kan? Setelah kita buka, baru kita masak, siapin air, siapin kompor, beli gas. Itu banyak. Untuk menjadi sebuah mie instan aja, itu prosesnya panjang itu. Iya kan? Benar. Itu. Benar. Jadi seperti itu. Artinya setiap hari kita harus berpikir positif. Kemudian selalu berpikir bagaimana kita setiap hari berbuat baik. Tiap hari berbuat baik aja terus. Berpikir begitu. Hari ini saya mau berbuat baik apa ya? Kayak gitu aja. Begitu kita melek mata, berdoa, doa bangun tidur, kemudian kita berpikir, saya hari ini mau melakukan kebaikan apa, gitu ya? Atau saya hari ini mau sedekah apa ya? Kayak gitu. Ya kalau memang nggak punya uang sama sekali, sedekah dengan tenaga. Hari ini saya mau bantu si A, saya hari ini mau bantu si B dengan tenaganya. Kayak gitu. Intinya, bagaimana kita setiap hari harus selalu berpikir positif, berpikir hal yang baik, kemudian sudah harus mulai meningkatkan keimanan dan menjaga ibadahnya. Kalau memang Islam, ya sholat yang tepat waktu, sesuaikan dengan tuntunan agama aja, sesuaikan dengan tuntunan agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan. Yang Kristen ya sesuaikan dengan ajaran Kristen, yang juga. Hindu segala macam, Buddha, dan ikutin aja aturan agama. Insya Allah nanti kehidupan ini akan indah, akan damai, akan tentram, segala sesuatunya mudah terwujud. Ketika kita punya cita-cita A, B, C, gampang aja disapainya. Intinya gitu. Oke. Bro, sepertinya azan sudah berkumandang. Nah, Thanks waktunya banget sholat. udah sharing-sharing di channel gue. Sama-sama. Mudah-mudahan yang lihat di channel gue ini bisa terinspirasi dengan apa yang kita Amin. ya. Amin. Buat kalian yang nonton ini, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ya. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Oke. Ciao.